Disclaimer, video ini dibuat untuk tujuan hiburan dan edukasi. Semua gambar, karakter, nama, dan cerita yang ditampilkan hanyalah fiksi dan imajinasi dari pembuatnya. Jika ada kesamaan dalam nama, tempat, dan waktu, itu merupakan ketidaksengajaan. Adegan dan peristiwa yang terjadi semata hanya untuk hiburan dan tidak untuk ditiru. Bijaklah dalam menonton dan semoga terhibur. Melanjutkan chapter sebelumnya, di mana Chu Feng melihat sesosok hantu wanita. Wanita ini mirip sekali dengan Su Mei. Aku takutnya khawatir kalau wanita ini ibunya Su Mei. Takut aku merusak tubuhnya, bukan? Tanya Egi menjawab prasangka Chu Feng. Mustahil ini makam ibunya? Mungkin dia masuk ke sini dan terbunuh? Lanjut Egi. Hentikan, pokoknya aku nggak mau menyuling sumber energinya, balas Chu Feng tegas. Tapi Egi tidak mau menyerah, dia tetap membujuk Chu Feng. Sebenarnya tubuh seseorang yang diambil sumber energinya tidak akan terpengaruh. Tapi kalau kau tidak mau, sangat disayangkan. Padahal dapat mengetahui sebab kematiannya, ucap Egi. Mendengar informasi ini, Chu Feng terkejut. Kita dapat mengetahui sebab kematiannya dengan menyerap sumber energinya. Tanya Chu Feng. Tentu saja, setelah menyulingnya kamu akan mendapatkan ingatannya. Aku yakin gadis Su Mei ingin mengetahui sebab kematian ibunya, balas Egi. Chu Feng pun diam untuk beberapa saat sambil melihat kerangka yang ada di depannya. Akhirnya Chu Feng mengambil keputusan untuk mengambil sumber energi dari kerangka tersebut. Baiklah, akan kupercaya kata-katamu, ucapnya. Tapi ketika dalam proses menyuling sumber energi, hantu wanita itu merasakannya. Dia berbalik memandang ke arah Chu Feng berdiri. Dengan sangat cepat hantu itu terbang menyerang Chu Feng. Chu Feng sendiri kaget ketika mengetahui hantu wanita menyerangnya. Dia sempat menghindar dari serangan hantu wanita tersebut. Jangan panik, gunakan susunan spiritual, ucap Egi mengingatkan Chu Feng. Ketika hantu wanita menyerang kembali, Chu Feng langsung menggunakan susunan spiritual sebagai tameng untuk menahan serangan hantu wanita. Meski bisa menahan serangan, tapi perisai susunan spiritual lama-kelamaan mulai menunjukkan tanda-tanda retakan. Melihat ini, Chu Feng lumayan panik. Sekarang harus bagaimana? Tanyanya. Biarkan aku merasukimu dulu, ucap Egi. Merasukiku? Ucap Chu Feng bingung. Tanpa pakai lama, Egi telah mengambil kendali tubuh Chu Feng. Hantu wanita berhasil menghancurkan perisai susunan spiritual. Namun, Egi menggunakan tubuh Chu Feng dengan gesit membuat susunan spiritual lagi. Kemudian menjebak hantu wanita di dalamnya agar tidak bisa bergerak. Akhirnya, hantu itu terkurung dan tidak bisa melakukan gerakan apapun. Sekarang hantu wanita telah terjebak. Cepat lanjutkan menyuling sumber energinya, perintah Egi. Chu Feng pun menyerap sumber energi sambil mengurung hantu wanita secara bersamaan. Kekuatan spiritualku sudah hampir habis. Susunan spiritual ini hanya batasku sekarang. Untungnya aku punya kekuatan dari kontrak, lanjutnya. Tidak lama kemudian, sumber energi berhasil disuling. Sebuah bola energi melayang di atas telapak tangan Chu Feng. Setelah itu, bola energi langsung diserap oleh Egi. Aku menjadi ranah origin, teriak Egi gembira karena berhasil menaikkan ranahnya. Kemudian terjadi sebuah perubahan. Chu Feng tersentak ketika melihat hantu wanita di dalam susunan mulai berubah. Tidak perlu waktu yang lama, akhirnya hantu wanita hilang dari pandangan. Melihat hal ini, Chu Feng terkejut karena tidak mengetahui akan hal ini. Apa? Cialan kau menipuku? Lagi-lagi kau menipuku! Teriak Chu Feng marah. Jangan terlalu terbawa, tenangkan dirimu, ucap Egi yang masih santai saja melihat hal ini. Kesadarannya lenyap. Bagaimana aku bisa tenang? Teriak, Chu Feng masih marah. Coba kau lihat tubuhnya, ucap Egi. Chu Feng langsung melihat kerangka ketika mendengar ucapan Egi.
Jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan. Emangnya kenapa dengan tubuhnya? Tanya Chu Feng. Masih belum menyadarinya? Tanya Eggy balik. Wanita ini dibunuh? Lanjutnya Eggy menjelaskan kepada Chu Feng. Oke, chapter kali ini sudah selesai. Melanjutkan chapter sebelumnya ketika Chu Feng melihat tubuh hantu wanita. Kau menyadari bukan jika penyimpanannya hilang dan juga terdapat kerusakan pada tubuhnya, ucap Eggy. Maksudmu membunuh seseorang demi harta? Tanya Chu Feng. Jangan terlalu dipikirkan, wanita ini telah mati sangat lama. Begitu pula dengan pembunuhannya juga. Terjadi banyak hal mengerikan di sini. Kurasa ini bukan makam kuno, melainkan makam demonik, ucap Eggy. Dinding tempat ini dipenuhi dengan rune anti-demonik untuk menyegel demonic spirit. Jelas Eggy. Mendengar ini, Chu Feng tidak paham. Roh jahat? Apa itu? Tanyanya. Sebenarnya demonic spirit adalah world spirit yang terlepas dari kendali world spiritis dan tinggal dengan wujud aslinya di dunia ini, ucap Eggy. Biasanya world spirit setelah membuat kontrak akan tinggal di dunia world spiritis untuk menyalurkan kekuatannya. Namun ketika world spirit mencapai ranah tertentu, mereka bisa melanggar kontrak dan lepas dari kendali world spiritists. Ini membuatnya menetap di dunia nyata. Mereka sudah tidak terkekang dengan dunia roh, membunuh manusia, dan menyerap sumber energinya untuk mendapat kekuatan. Oleh karena itu mereka disebut demonic spirit. Untuk melanggar kontrak, mereka harus setidaknya ranah heaven. Jadi mustahil jika di bawah ranah itu, ucap Eggy menjelaskan. Ranah heaven, gumam Chu Feng. Omong-omong, aku telah meremehkan 9 provinsi. Ada beberapa kawan luar biasa yang muncul di provinsi Azur, ucap Eggy. Teknik pemilik makam ini hebat karena dia bisa membuat demonic spirit menjaga makamnya. Lanjutnya, mendengar analisa Eggy, Chu Feng jadi lebih hati-hati. Sekuat itukah? Apa kita akan lanjut? Tanyanya. Tidak usah takut, rune ini dapat menahan demonic spirit, balas Eggy. Setidaknya demonic spirit tidak akan bisa melukaimu selama kamu ada di dalam area rune. Sudah pasti, ada banyak harta di makam demonik ini. Lanjutkan penjelajahannya. Meski dapat secuil, ku yakin itu dapat memperkuatmu secara drastis, ucap Eggy. Mungkin saja mendapatkan material untuk naik ke ranah profound. Lanjutnya. Dengan semangat tinggi, Chu Feng siap melanjutkan pencariannya. Lalu nunggu apa lagi? Lanjutkan perburuan hartanya, ucapnya. Chu Feng pun mulai berjalan menyusuri lorong yang dipenuhi oleh rune, juga kerangka yang berserakan di mana-mana. Dia terus berjalan karena lorong tersebut lumayan panjang. Ketika dia telah sampai pada titik tertentu, dia tersentak karena mendengar sebuah suara. Tidak lama kemudian, Chu Feng melihat cahaya yang menandakan jalan keluar. Dia pun berlari untuk mempercepat langkahnya. Ketika telah sampai, Chu Feng merasa takjub dengan apa yang dia lihat. Di depannya terdapat sebuah danau yang sangat luas. Tapi danau itu dipenuhi dengan banyak tulang belulang yang menumpuk. Apa yang terjadi di sini? Kenapa banyak sekali yang mati? Setelah Chu Feng lebih teliti memperhatikan tulang yang ada di dalam danau, dia melihat banyak sekali benda yang bercahaya. Melihat itu, Chu Feng sangat senang. Spiritual beads. Bukan hanya spiritual beads, bahkan origin beads, ucapnya. Tanpa pikir panjang, Chu Feng langsung melangkah untuk mengambil barang-barang tersebut. Jangan ke sana! Teriak Eggy menyadarkan Chu Feng. Kenapa? Emangnya ada apa? Tanya Chu Feng yang menahan satu kakinya untuk melangkah. Tulang menutupi area di depan sana, jadi entah masih ada atau tidak rune anti-demonik di sana. Namun ada hal yang pasti, sumber energi di kerangka telah habis. Ini jebakan untuk menarik seseorang. Kamu akan mati kalau sampai ke sana. Jaraknya sudah dalam jangkauan demonic spirit, ucap Eggy.
Jadi benar-benar ada demonic spirit yang menjaga makam ini? Adakah cara untuk mengacaukan persepsinya dan masuk ke sana? Tanya Chu Feng. Kalau mau mati, masuk saja sana. Jangan sampai keuntungan membutakanmu. Di antara semua kerangka ini, ada banyak master yang kultivasinya berada di atasmu. Tapi mereka tetap mati mengenaskan. Balas Egi. Penelusurannya sampai di sini. Asalkan tidak ada World Spiritist ranah Heaven datang, cepat atau lambat harta di sini akan menjadi milikmu. Ucap Egi. Kalau kultivasimu telah meningkat, kamu bisa kembali ke tempat ini. Tapi jangan terburu-buru masuk. Lanjutnya. Sambil menggaruk kepalanya, Chu Feng mengikuti saran Egi. Baiklah kalau begitu, ucap Chu Feng. Tapi tiba-tiba terjadi sebuah perubahan di dalam danau. Suara apa itu? Dari arah danau terdengar suara yang sangat keras. Chu Feng pun merasakan rasa sakit di kepalanya karena suara ini. Apa yang terjadi? Teriaknya. Oke, chapter kali ini sudah selesai. Melanjutkan chapter sebelumnya, Chu Feng merasakan sakit kepala ketika mendengar suara dari arah danau. Dia dan Egi terkejut ketika melihat apa yang terjadi di dalam danau. Dengan sangat cepat, Chu Feng menggunakan Imperial Sky Technique untuk kabur dari air danau yang mengejarnya. Di belakangnya air danau naik seperti halnya tsunami. Chu Feng tanpa pikir panjang lari sekuatnya. Dia masuk kembali ke lorong tempat awal dia datang. Semua rune anti-demonik langsung aktif menyala merah. Ketika dia melihat jika rune anti-demonik dapat menghalangi demonic spirit menyerangnya, Chu Feng berhenti berlari. Rune anti-demonik ini sungguh hebat, ucapnya. Tapi, Egi, yang dari tadi, diam langsung menyuruh Chu Feng agar tidak berhenti berlari. Meski semua rune anti-demonik telah aktif, tapi air danau tidak berhenti dan terus maju seperti tsunami. Dari air tersebut terlihat sepasang mata demonic spirit yang mengejar Chu Feng. Melihat ini, Chu Feng ketakutan. Apa-apaan itu? Teriaknya. Dia terburu-buru melanjutkan larinya agar tidak terkena hempasan air danau. Meski sudah berlari sekuat tenaga, Chu Feng tetap terseret oleh air tsunami. Apa yang terjadi? Apa runenya tidak bekerja? Tanya Chu Feng. Jangan khawatir, demonic spirit tidak akan berani mendekati rune. Kamu akan aman dengan terseret arus. Balas Egi. Dengan gesit Chu Feng bergerak. Dia berlari di atas arus air yang menyeretnya semakin jauh dari demonic spirit. Chu Feng terus berlari menjauh karena khawatir jika demonic spirit dapat mengejarnya. Tidak lama kemudian, Chu Feng melirik ke arah belakang. Dan ketika mengetahui jika air danau sudah berhenti, dia pun ikut berhenti. Makhluk tadi mengerikan. Itukah demonic spirit? Ucap Chu Feng. Demonic spirit tidak menakutkan. Kamunya saja yang terlalu lemah. Balas Egi. Perhatikan baik-baik airnya sudah mulai surut. Dan kerangka di tempat tadi juga ikut hanyut. Mungkin material yang kamu cari ada di antara kerangka-kerangka ini. Lanjut Egi. Chu Feng baru menyadarinya ketika mendengar ucapan Egi. Mungkin kamu benar, ucapnya. Dia pun mulai memeriksa semua kerangka yang berserakan di dekatnya. Waktu berlalu 2 jam kemudian. Chu Feng telah mengumpulkan sebanyak 3.000 spiritual beads dan 7 origin beads. Dengan menambahkan hadiah dari kompetisi sebanyak 5.000 spiritual beads, mungkin aku bisa mencapai ranah origin, ucapnya senang. Karena tidak bisa lebih jauh, mari kita mundur dahulu. Lanjutnya. Sementara itu di luar, terlihat sebuah lubang di tanah. Tidak lama, terlihat sebuah tangan muncul dari dalamnya. Chu Feng akhirnya bisa keluar dari dalam makam. Tadi itu berbahaya. Akhirnya bisa keluar juga, ucapnya. Kemudian Chu Feng melihat ke arah matahari untuk menentukan berapa lama dia di dalam makam. Apa waktu kita ke bawah selama itu? Tanya Chu Feng. Bukankah sudah terlambat? Ucap Egi. Apa yang terlambat? Tanya Chu Feng. Sudah lupa dengan batas waktu kompetisi? Tanya Egi. Batas waktu? Ucap Chu Feng bingung. Chu Feng pun terdiam dan mencoba mengingat tentang kompetisi.
Tidak lama kemudian dia pun ingat dan sangat panik. "Kenapa tidak mengingatkanku lebih awal?" teriak Chu Feng sambil berlari kembali ke kota. Sementara itu dia arena keluarga Su. Telah berbaris para peserta yang menyerahkan hasil perburuan mereka. Satu persatu, jangan berdesakan, ucap wanita yang menghitung hasil peserta. Di arena Sumei sedang gelisah karena tidak melihat Chu Feng. "Ada apa ini? Kenapa Chu Feng belum kembali?" gumamnya. Oke, chapter kali ini sudah selesai. Melanjutkan chapter sebelumnya, Sumei gelisah karena belum melihat Chu Feng. Jangan khawatir, seseorang menepuk pundak Sumei. Dengan kultivasinya sekarang, asal tidak memasuki tempat itu, dia pasti baik-baik saja, ucap Suro menenangkan adiknya. Sedang asik berbicara, datanglah seorang pria menghampiri mereka. "Sudah lama tidak bertemu, Kak Suro." "Mei juga," sapa pemuda itu. Terlihat seorang pemuda tampan yang membawa kipas telah berdiri di hadapan keduanya. "Xiangguan ya, kau juga kembali untuk kompetisi?" tanya Suro. "Apa menariknya kompetisi ini? Kan hanya orang-orang dari kota kelas 2, balas Xiangguan. Andai jenius dari kota Vermilion Bird ikut serta, jangankan 10 besar, 100 besar pun tidak akan asa peluang," lanjutnya. "Usiamu sudah 19 tahun, meskipun mereka mengizinkanmu ikut serta, kesempatanmu 0, ucap Sumei kesal. "Mei bisa-bisanya kau berkata begitu kepada calon suami masa depanmu, balas Xiangguan." Mendengar itu, Sumei langsung marah. "Hei kau, bahkan bukan tunanganku. Aku takkan pernah menerima pernikahan ini," balas Sumei. "Kak Suro, kenapa Mei selalu marah-marah padaku?" tanya Xiangguan. "Hah, harusnya sudah tahu kalau dia sangat benci membicarakan tentang pernikahan, kau sengaja melakukannya ya?" ucap Suro lelah. "Mending urus dirimu sendiri," lanjutnya Suro sambil berjalan meninggalkan tempat itu. "Cepat atau lambat, pasti akan kudapatkan apa yang kuinginkan," pikir Xiangguan. Sementara itu, perhitungan hasil perburuan telah selesai dilakukan. Hasil babak pertama pun telah diputuskan. 10 besar peserta kemudian diumumkan oleh panitia penyelenggara. Posisi pertama dengan 415 tanduk, Dinky dari kota Wind Cloud. Posisi kedua dengan 203 tanduk, Chen Wangxi dari kota Golden Purple. Kemudian diteruskan sampai pada urutan terakhir. Posisi ke-10, Wan Wenpeng dari kota Golden Purple. "Tunggu dulu!" terdengar Sumei berteriak menghentikan ucapan panitia penyelenggara. Sumei kemudian berjalan ke atas arena. "Nona ketiga, ada apa?" tanya wanita di arena. "Masih ada seseorang yang belum datang. Dapatkah Anda menundanya untuk sebentar?" ucap Sumei. Wanita itu pun kemudian memeriksa daftar peserta yang belum memberikan tanduk. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk melihatnya. Tidak lama, anak buahnya memberikan laporannya. Chu Feng murid inti sekte Azure Dragon, kultivasinya ranah spirit tingkat 8. Semua peserta bertanya-tanya ketika mendengar nama ini. Tidak lama banyak orang tertawa mendengar hal ini. "Hahaha, ranah spirit tingkat 8. Kultivasi tingkat ini takkan masuk 10 besar, buang-buang waktu saja menunggunya. Bukankah orang ini ikut karena orang dalam?" Itulah ucapan yang terdengar di arena. "Kata siapa aku tidak bisa masuk 10 besar, ucap Chu Feng yang akhirnya telah sampai di arena. Dia pun langsung melompat ke depan panitia yang ada di atas arena. Chu Feng pun meminta maaf karena datang terlambat. Melihat Chu Feng, Sumei langsung bertanya, "Dari mana saja kamu?" "Ada kejadian tak terduga, tapi sekarang aku telah kembali," balas Chu Feng. "Coba perlihatkan jumlah tanduk buruanmu," ucap panitia. Mendengar ini Chu Feng hanya tersenyum, kemudian dia mengeluarkan semua tanduk yang telah dia dapatkan sebelumnya. "Segini cukup?" tanyanya. "Oke, chapter kali ini sudah selesai."